Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di film Nobody 2, kita bakal ngikutin kisah Hutch Mansell setelah semua kekacauan brutal di film pertama. Hutch sebenarnya pengen hidup normal lagi. Ya minimal nyobain liburan keluarga lah. Dia ngajak istrinya, Becca, dan anak-anaknya buat pergi ke kota kecil bernama Plumerville. Jelas kota ini kelihatan damai, adem, kayak tempat yang cocok banget buat nge-refresh hidup. Tapi yang namanya Hutch kayaknya nggak pernah bisa jauh dari masalah. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk aja ke ceritanya. Film dibuka memperlihatkan si Hutch yang lagi diinterogasi sama pihak polisi karena kekacauan si Hutch yang baru-baru ini dia bikin. Who the fuck are you two? Kemudian cerita pun mundur ke pas saat sebelum kejadian interogasi itu, yang mana sekarang Hutch kerja jadi seorang agen pembunuh bayaran. Sedangkan buat Becca istrinya, dia ini udah ya dibilang capek lah sama sikap si Hutch yang balik sering telat. Bahkan Hutch ini gak datang saat pertandingan anaknya. Brady stole your coffee. Oh, damn it. Sorenya, Hutch ini lanjut kerja dia buat ngeburu target baru dia di sebuah hotel mewah. Habis nyelesain misi dia, Hutch ini datang ke atasan lamanya yang bernama Barber. Dan di sini kita pun kasih tahu kenapa si Hutch ini milih buat balik lagi jadi pembunuh bayaran. Itu karena demi buat lunasin semua utang-utang dia di film yang pertama. Kalau kalian masih ingat, Hutch ini sempat ngebakar semua uang punya gangster Rusia. It started as a straightforward 30 million, give or take. Besokan harinya, Hutch yang minta libur kerja, dia pun ngajak keluarganya buat berlibur di sebuah tempat wisata jadul, yang mana tempat itu adalah tempat yang pernah si Hutch kunjungin dulu pas masih kecil sama ayah dan saudaranya. Habis semua pada setuju, mereka pun langsung berangkat ke sana. Nggak lupa Hutch ini ngajak bapaknya. Come on, kids, it could be an adventure. Advertise? Yeah, well, it's historic. Singkat cerita, mereka ini udah sampai di tempatnya dan mulai ngebagi kamar. Anak-anak punya kamar masing-masing, sedangkan bapak si Hutch dia ini tinggal di rumah pondok lama di tengah hutan. Abis mereka udah pada ganti baju, mereka pun mulai berangkat have fun, dimulai dari makan hotdog di tempat yang ngebuat si Hutch ini jadi nostalgia. Hey! No, I'm sorry, I was just... Tapi di tengah itu, ada satu sheriff yang ngerasa keganggu karena si Hutch ini ngeliat ke arah dia terus. Dan sheriff ini bernama Abel. Ya pokoknya si Abel ini sheriff yang arogan lah. Tapi si Hutch ini coba sabar nanggepin si Abel di sana. Sheriff. Did I do something? Everything's good, hon. Okay. Hey! Hey. Groups in one place. Thanks, Mom. Habis ngisi perut, mereka ini lanjut main-main ke tempat bermain indoor. Di tengah si Brady lagi main sendirian, dia ini malah kedatangan gengan cewek. Dan si Brady pun ngasih beberapa tiket dia buat itu cewek. You guys want some tickets?
Tapi ternyata itu adalah awal dari masalah buat si Bradley karena dia tiba-tiba didatengin sama cowok bernama Anton, cowok dari si cewek yang si Bradley ini kasih tiket. Dan Anton ini minta si Bradley buat minta maaf, tapi Bradley ini ogah. Dan pas si Sammy adik si Bradley ini datang, tiba-tiba si Anton ini ngambil boneka si Sammy dan langsung hancurin boneka itu. Yang ngebuat si Bradley pun gak tahan, langsung hajar si Anton. You getting some nerds with your tickets, nerd? Eh? What if I tell you to fuck off? Hey. Look at us, decompressing like pros. Hats yang ngeliat keributan itu, dia ini coba buat ngelarai pergelutan si Bradley, dan pas mereka ini coba cabut, si Sammy tiba-tiba dikelepak sama salah satu penjaga di sana, dan itu pun langsung dilihat sama si Hats. Karena itulah Hats yang orang yang bener-bener ngejaga banget keluarganya, emosi dia pun langsung meledak, balik lagi ke dalam buat balas dendam. Dari keributan tadi, alhasil Hats, Bradley, mereka ini harus berurusan sama pihak polisi. Dan di sana Hats ini ketemu lagi sama Sheriff Abel dan nyuruh si Hats ini buat ikut sama dia. Whatever. Yang mana Hats ini dibawa ke ruangan pejabat di kota yang bernama Watt. Di sini Watt pun ngasih tahu kalau ternyata Anton orang yang ribut sama si Bradley tadi adalah anaknya dia. Hats yang emang bukan dia yang mulai, dia pun jelasin semuanya, dan buat si Anton dia bakal nyuruh si Bradley buat minta maaf. I'm Hutch. I already know. Your son may have had something to do. Your son is. He messed up my son's pitching arm. I get security cam footage because one of those guys smacked my daughter. Karena itulah Watt ini ngebiarin si Hats buat pergi. Tapi buat si Abel, dia ini kagak terima dan malah pengen main di belakang nyuruh anak buahnya ngurus si Hats. So that's it then? We can go together. Even why I'd say to leave him alone. I don't give a Kemudian pas balik ke kamar, BK yang marah sama si Hats karena Hats ini belum berubah, gak bisa nahan diri dia. Hats ini langsung ngasih hadiah buat si BK, yaitu sebuah wine super langka, dan wine ini sangat berarti buat mereka, sejarah mereka pertama kali ketemu. eBay. eBay? Yeah. I know you were. Times. Good times. Besokan harinya, mereka pun lanjutin lagi senang-senang di sana. Tapi buat si Hats, dia yang orangnya waspada, akhirnya sadar kalau dia ini sekarang lagi diikutin sama Sheriff. Sammy, wait for me. Grandpa doesn't know what he's missing. Duck boats are super. Karena itulah biar gak ngelibatin keluarganya lagi, Hats ini diem-diem kagak ngikut berlayar, dia mutusin buat nyusul nanti. Dan benar aja, para Sheriff itu pun datang ke si Hats di tengah kapal mulai berlayar. Sekarang pergelutan pun dimulai. Told to leave. So wouldn't you still? Be cool. Hey, use your words. Dari kejadian tadi, Hats ini mulai bingung sama liburannya, takut masalah melebar kemana-mana. Karena itulah dia pun nelpon si Harry saudaranya, ngasih tahu tentang masalah dia sekarang. Harry yang denger itu dia pun langsung ngasih tahu kalau kota Plumerville tidak seramah yang dia pikirkan.
Karena di balik layar kota itu adalah jalur dagang lama dipakai sejak zaman penyelundupan miras. Polisi di sana bersekongkol dengan sindikat besar. Intinya Hutch ini harus beresin masalah ini dari sekarang sebelum jauh karena kota ini udah dikuasain sama mafia kelas kakap. You remember Plumberville? One of the happiest of bootlegging days. Why you think Dad took us over there? They ain't cahoots with the big syndicate. Sedangkan di tempat si Abel, dia ini ditelepon sama anak buahnya ngasih tahu kalau si Hutch bukan turis biasa dan sekarang dia ini udah bonyok hancur dihajar si Hutch. I heard. Did he put up much of a fight? Hey, turn that off. The guy, okay? I don't think he's just a tourist. Kita balik ke tempat si Hutch karena kurang informasi tentang kota Plumberville. Dia pun telepon si Barber dan Barber pun ngasih tahu tempat itu jadi penyelundupan obat, senjata, virus dan yang lebih buruk lagi. Dengan ketuanya yang bernama Lendina, sosok wanita dingin kejam gak pandang bulu. I'm winning. On a roll here. Hit me. So how's your trip been going so far? Shut up, India. I mean, you got any intel on Karena masalah ini bisa makin bahaya kalau nggak diselesain, Barber pun ngasih alamat atau gudangnya tempat si Lendina buat si Hutch ini segera beresin. Di tempat si Watt, dia ini kedapatan telepon dari si Lendina yang ngebahas barang selundupan. Dan di sini kita pun dikasih tahu ternyata bapaknya Watt dulu kerja sama si Lendina tapi berakhir dibunuh banyak utang. Karena itulah sekarang Watt yang harus nerusin kerjaan ayahnya dan lunasin utangnya. Intinya Watt ini nggak bisa lepas lah jadi pionnya si Lendina. Dan sekarang dia ini mulai ada niatan buat ngelawan. Goodness. My father's. Will never be paid off. I'm not my dad. It's over. Karena itulah Lendina ini langsung telepon seseorang pengkhianat, yaitu si Abel, nyuruh buat tangkap anaknya si Watt. Take something that really matters to him. Kita ke tempat si Abel. Sekarang dia udah berhasil nangkap si Watt, tapi gak lama dari itu tiba-tiba si Hutch ini datang ngebawa-bawa bensin buat ngancem ngebakar uang yang ada di sana, bahkan ngancurin seluruh isi gudang. Intinya Hutch ini cuma minta buat kita selesain masalah kita dan jangan pernah usik keluarga dia lagi. Dengan gitu, gua bakal cabut dari kota ini. Si Abel yang ngerasa nggak ada yang dirugiin juga, dia pun ngiyain dan langsung nyuruh si Hutch ini buat langsung cabut. Fuck, how did you get in here? go up in a flash and whatever's in those barrels, family alone. Because that's all I want. There's no way you were just some family man. You catch me on a good. Tapi pas si Hutch mau cabut, tiba-tiba si Anton keluar dari mobil dengan keadaan keikat. Dan ya, karena itulah bukannya udah cabut selesai beres aman gak punya masalah lagi, Hutch ini malah mutusin buat baik lagi, berniat buat nyelamatin si Anton. Dan inilah si Hutch, ada gerakan tambahannya. If I rule the world. Karena aksi si Hutch itulah, Lendina ini jadi rugi gede, gudang selundupannya dia dibakar dan mulai bergerak ke sana buat ngabisin dalangnya, yaitu si Hutch. Did we lose? Everything. The cash, the family with him. My valuable. Jesus fucking Christ! I don't know who the fuck you are, but you crossed a line, asshole. You might want to bring some others, right? How many? Sedangkan di tempat si Hutch, dia yang berhasil ngebebasin si Anton langsung ngebawa ke tempat keluarganya. Dan untungnya Bradley ini bersikap dewasa, dia nge-welcome kehadiran si Anton di sana. Kemudian Hutch ini ngobrol berdua sama istrinya dan ngejelasin kalau dia sekarang kena masalah besar dan harus nyelesain ini segera. Becca yang udah kagak aneh sama sikap si Hutch yang orangnya ada aja gebrakan tambahan, ngebolehin si Hutch buat beraksi selesain masalah itu sendirian. Arm's length. I didn't mean to have control over this. Becca. Fix that shit.
Abis dapat izin, Hats ini langsung datang ke tempat si Watt. Tapi si Watt yang nggak tahu maksud kedatangan si Hats langsung nyerang si Hats di tempat sambil dalam keadaan mabuk. Pas si Hats ini bilang kalau si Anton sekarang aman abis diselamatin dari tangan si Lendina. Akhirnya Watt ini bisa tenang dan di sini intinya mereka ini mulai kerjasama buat ngelawan si Lendina. Came with a lot of debt, still paying for his mistakes. Do if she found out you burned her stash. She's eradicated entirely. Abis ngebahas tentang si Lendina, Watt ini ngasih unjuk gudang senjata sepeninggalan bapaknya dulu. Dengan make senjata-senjata itu, mereka ini mulai atur strategi dengan dimulai dari nutup tempat wisata dan pasang jebakan di segala tempat. Gak lupa, bapak Hats ini ikut adil juga. Sedangkan di jalan, Lendina sama pasukannya mulai pada OTW ke kota ke tempat si Watt. No prisoners. Kita balik ke tempat si Hats. Di tengah mereka ngerancang jebakan, tiba-tiba Harry datang buat ngebantu, tapi dia gak berniat buat urus di sini. Dia punya rencana lain. Believe it or not, you got any help up there? Yeah, I got something. Dan di tempat pondok, BK yang khawatir sama Hats, dia ini ngeliat ada senapan di sana dan izin ke anak-anak dia bakal keluar dulu. You know what you're doing? Yes, I did. Nice capture. At this, Brady. It's fine. Malamnya, akhirnya Lendina dan pasukannya udah datang. Dan buat awalan, Abel ini datang sendiri ngasih kesempatan buat mereka ini menyerah. Tapi, Watt sama si Hats ini ogah yang ngebuat pertempuran pun dimulai. Copy that. Hey, fellas! Sedangkan di tempat lain, Lendina yang tahu ada pondok di tengah hutan, dia pun turunin beberapa anak buahnya buat ke sana. Yang untungnya ada si Harry yang jaga. Harry yang baru beres balik dari Jepang, dia pun mulai gunain skill baru berperang dia buat duel sama anak buah si Lendina. Dan momen itu pun dibarengin sama ada salah satu anak buahnya si Lendina yang masuk ke dalam pondok dan si Brady pun coba buat ngelawan orang itu. Don't bring a machete to a fucking katana duel. Dengan diakhiri kata-kata si Harry, jangan bawa parang kedua katana. Harry pun berhasil numbangin musuhnya. Begitu juga sama si Bradley. Kita balik ke tempat si Hats. Akhirnya si Lendina ini muncul ke permukaan. Gak lupa dia ngebawa dua petarung terbaik dia. Yang karena itulah sekarang pergelutan pun dilanjut. People who try to fuck up. Well. Town is for my business. What the fuck are you? And do you want to know why? But Tapi untungnya masih ada si Watt yang sadar dan berhasil numbangin dua orang di sana. Karena itulah sekarang tersisa tinggal si Hats sama si Lendina. die, fucker. Now, fuckface. You think you can get
Dan tiba-tiba BK pun muncul buat ngebantu belahan jiwanya. Yang pada akhirnya BK pun berhasil menangin perduelannya, numbangin si Lendina. Tapi pertempuran gak beres cuman sampai di sana. Pasukan bantuan si Lendina muncul dan itu dilihat sama bapaknya si Hats yang ternyata masih selamat, dan sekarang dia pun bakal aktifin senjata terakhir, yaitu ledakan. Abis dari kejadian tadi, kita masuk ke scene awal yang mana Hats sama si BK lagi diinterogasi karena kejadian tadi. We're married. Yeah. Tapi tiba-tiba polisi itu kedapatan telepon dari atasannya buat segera lepasin Hats sama si BK sekarang. You're free to go. After this vacation. Yeah. We went to Plummerville and we. What was the idea with this one? Max and Marty! Dengan semua anggota keluarga si Hats yang pada selamat, cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.